Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 24 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke, kita langsung ke pembahasan. Di situ terlihat para buana yang sedang membaca SMS di kamar sendirian. Tiba-tiba Nana mengintip dan memperhatikan para buana yang sedang membaca SMS entah dari siapa. Di sisi lain Nana langsung masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Mamah Parah, "Mamah lagi ngapain?" ungkap Nana, karena Nana akan merayu agar Mamah Parah tidak marah dan Nana akan menyelidiki siapakah yang SMS kepada dirinya, yaitu Mamah Parah. Di situ Nana pura-pura bisa nurut dan akan menerapi badannya Mamah Parah. Padahal Nana akan menyelidiki siapakah yang SMS ke HP-nya. Singkat cerita, para buana langsung bertanya, "Apakah kamu benar bisa memijit aku?" ungkap para buana kepada Nana. "Dan untuk apa kamu memijit dan mau menerapi aku?" Di situ langsung Nana, "Aku akan aku akan mendekatkan diri kepada Mama karena aku ingin sekali disayang sama Mamah Parah," ungkap Nana merayu Bu Parah. Singkat cerita, di adegan selanjutnya di situ terlihat Lia yang sedang berada di sebuah gubuk, yaitu di dalam hutan karena habis kecelakaan pesawat. Di sisi lain, di situ suruhan para buana yang selalu mengintai Dewa dan juga Lia bahwa jangan sampai Lia dan Dewa hilang. Tiba-tiba di situ datang tim penyelamat untuk mencari korban kecelakaan pesawat, yaitu Dewa dan juga Lia. Di situ para tim penyelamat menemukan seseorang dan di situ langsung bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, saya numpang tanya, apakah melihat ada pesawat yang jatuh di sini?" Di situ bapak tersebut dia memikirkan seandainya ini dibilangin mungkin akan marah para buana kepada dirinya, dan dia berbohong kepada tim penyelamat, "Aku tidak tahu." Namun di sisi lain setelah mengatakan tidak tahu bahwa ada pesawat jatuh, dia di situ langsung tim penyelamat berkata, Kalau seandainya Bapak tidak tahu ya nggak apa-apa, namun seandainya nanti aku menemukan korban yaitu laki-laki dan perempuan, nanti Bapak akan dikenakan hukuman." Di situ orang tersebut berpikir, kakek tersebut berpikir bahwasanya seandainya ini kejadian mungkin dirinya akan masuk penjara, dan dia berpikir akan mengatakan yang sebenarnya. Singkat cerita, bapak tersebut mengatakan bahwa ada seorang perempuan dan laki-laki di sebuah gubuk. Di situ langsung menceritakan itu ke tim SAR penyelamat, dan singkat cerita bapak tersebut menunjukkan bahwa Lia dan Dewa ada di sebuah gubuk karena bapak itu takut dilaporkan ke jalur hukum. Singkat cerita, Dewa dengan Lia rebutan masalah kelinci karena kelinci Lia tidak boleh dimakan, ungkap Lia. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana yang terus merayu dan membujuk para buana agar para buana tidak selalu membenci Nana, dan Nana merayu untuk memijitnya karena Nana sekarang kembali lagi ke rumah buana karena suruhan Dewa. Waktu dia di pesawat, dia pesan kepada Nana, "Seandainya aku mendapatkan musibah, kamu harus kembali ke rumah buana." Singkat cerita, Nana akan merapi Bu Parah dan Bu Parah sudah tergeletak di ranjang, dan di sisi lain Nana terus akan menerapi Bu Parah biar dia seger. Namun ada tujuan Nana untuk menyelidiki SMS yang ada di HP tersebut. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pajar yang sedang dihubungin oleh mamanya, yaitu Tante Merlin. Pajar sekarang diam bersama ibunya, yaitu Tante Merlin, di satu rumah.
Di situ Fajar dihubungin oleh Tante Merlin karena Fajar disuruh ke panti asuhan. Di sisi lain, Tante Merlin menyuruh Fajar ke panti asuhan agar Fajar selalu dekat bersama Ani. Nah, di situ Fajar berkata kepada mamanya, "Aku sedang di rumah, aku sebentar lagi ke sana," ungkap Fajar. Singkat cerita, di panti asuhan udah ada Ani, dan Ani langsung ditemukan oleh Tante Merlin bersama Fajar, dan Fajar sangat terkejut dan bengong. Maksud ibunya apa menjodohkan aku bersama Ani? Dan Fajar tidak mencintai Ani karena Fajar mencintainya Lia. Dan di situ Fajar berkata, "Mama, aku tidak ingin dijodoh-jodohin seperti ini karena aku sudah mencintai seseorang, yaitu Lia." Di situ terkejut Bu Farah dan Ani pun terdiam karena mendengar perkataan-perkataan Fajar bahwasanya dia tidak ingin untuk mempunyai hubungan bersama Ani, karena persahabatan ini jangan sampai putus begitu saja. Maka dari itu Fajar memutuskan, "Aku tidak akan didekatin dengan siapapun terkecuali Cornelia." Fajar berkata seperti itu terdengar oleh Ani, dan Ani pun tidak maksud untuk mengacaukan hubungan Mas Fajar bersama Lia. Namun Tante Merlin kekeh Fajar harus menikahi Ani. Namun apa daya, kalau Fajar tidak mau, mungkin Tante Merlin pun bingung. Dan setelah itu Tante Merlin diajak pulang oleh Fajar, dan disitu Tante Merlin gak mau. "Kalau seandainya kamu kekeh akan menunggu Lia yang sudah kecelakaan, entah hidup dan matinya gak tahu, Fajar kekeh akan menunggu kabar yang terbaik dari kekasihnya, yaitu Cornelia." Di sisi lain Fajar terdiam dan Ani pun mengulang karena keputusan ini bukan semua yang mau. Bukan Ani dan Fajar yang mau, tapi Tante Merlin yang akan mendekati Fajar bersama Ani. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa dan Lia masih rebutan kelinci, karena Lia tidak ingin kelinci itu disate ya guys, dimakan, karena Lia sangat menyayangi kewan seperti itu. Nah oke guys, sebelum lanjut ini disarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton para bunda di